Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita itu pasti membawa keajaiban. Mari kita datang sungguh-sungguh kepadanya pada sore hari ini. Kita akan berdoa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami rindu Engkau hadir melawan setiap kami. Kami rindu kuasa-Mu sendiri akan menyatakan bahwa kemurahan-Mu itu begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kedahsyatan kuasa-Mu itu boleh kami alami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat kami sungguh-sungguh memuji Engkau, saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu ya Tuhan untuk memulai ibadah worship at home sore hari ini dengan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan kita yang besar. Haleluya. Mari puji Dia dengan sukacita. Haleluya. Katakan besarkan nama Tuhan. Ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Mari sekali lagi katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sebab Dia Tuhan kita yang ajaib, yang ajaib, Tuhan yang kuasa, kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari besarkan namanya, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Ya Tuhan yang menolong hidup kita, hidupku. Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh. Mari besarkan nama Tuhan, come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yeah. Kemurahannya besar, tiada terkira. Sungguh kami tak dapat balas, dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Dia Tuhan yang menolong hidup kita, hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Yeah. Ya Tuhan yang menolong, menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang kuasa, kuasa. Jiwaku ditebus
ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Ye haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwa kami ditebus oleh Tuhan, jiwaku ditebus olehnya. Oh, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, berikan sorak-sorai meriah bagi Yesus. Haleluya, biarlah setiap kita terus memuji Dia, Allah kita yang dahsyat, perbuatannya ajaib. Haleluya. Mari kita datang sungguh-sungguh hadirat-Nya pada sore hari ini. Katakan kita datang ke hadirat-Nya. Mari masuk tempat kudus, masuk dalam tempat kudus-Nya. Oh, ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Allah bangkit dan Semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Hey, come on. Allah kita dahsyat. Yeah, yeah. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh memuji Dia, Allah kita yang dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya. Mari masuk tempat kudus-Nya. masuk dalam tempat kudus-Nya. Kami mau beri korban syukur kepada-Mu Tuhan. Beri korban syukur, Pujian dan sembah, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini, hadir di sini. bertata Atas pujian kami. Oh, Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak, mengatakan hey, Allah kita dahsyat. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita dahsyat. oh kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Mari sama-sama katakan Allah kita dahsyat. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Kasih-Nya sungguh dahsyat.
dahsyatnya, kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Sebab Tuhan kita Yesus dahsyat, saudara. Haleluya. Dia adalah kekuatan dan mazmur kita, keselamatan bagi setiap kita. Haleluya. Hatiku percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Yeah, yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab hati kami percaya kepadamu, bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi. Haleluya, tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaanmu bagi setiap kami. Sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, Jesus. Percayalah bahwa setiap orang yang menaruh imannya kepada Tuhan, meskipun ada banyak orang yang rebah di sebelah kanan maupun kiri, orang tersebut tidak akan pernah goyah, sebab Tuhan beserta dengan dia. Biarlah setiap kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, agar apapun badai yang menerpa kehidupan kita, kita tidak akan pernah goyah, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan.
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. yes my Lord, diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah di dadaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah, mari katakan sama-sama, 1000 rebah di sisiku, oh, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah, 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, kami percaya Kau tetaplah Allah menolongku. Oh, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yeay. Mari sembah Dia, percayalah, saat kita sungguh-sungguh menyembah, Tuhan pasti bekerja. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau selalu menyertai setiap kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami.
setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Oh Jesus, biarlah kami mengalami penyertaan-Mu yang sempurna. Biarlah kami selalu merasakan bahwa Roh-Mu tak pernah meninggalkan setiap kami. Oh, Kau yang berjanji Tuhan bahwa Engkau selalu ada. Engkau selalu menolong hidup kami. Engkau selalu menopang. Irabaya syarala rabaya syarala rabaya. Oh rabaya syarala rabaya se. Irabara la 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 rabaya se. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Rabaya syarala la 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 rabaya se. Irabara la 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 rabaya se. Oh Jesus. Irabara la 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 rabaya se. Irabara la 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 la. Era bara la 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 baya se. Era baya syara la 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 la. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Oh kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Lebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar. Oh Tuhanku lebih besar.
katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sama menyentuh maju ke depan, sama-sama katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. yes my Jesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, oh terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas
Biarkan bekerja di dalam kehidupan kami. Urabaya syata. Kami rindu kuasa itu bukan hanya menolong kami, Yes. memberkati kehidupan kami, tetapi kami rindu kuasa itu juga mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami sadar perubahan kehidupan kami lebih penting daripada berkat-berkat. Perubahan kehidupan kami lebih penting daripada semua pertolongan-Mu ya Bapa. Urabaya Oleh sebab itu biarkan Engkau malam hari ini berbicara kepada kehidupan kami. Biarkan firman menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kami punya target, kami punya sesuatu yang kami kejar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mengulang dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Allah berkata, jangan kita takut kawanan yang kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu. Lukas 12 ayat yang ke-32. Jadi Allah memberikan kepada kita kerajaannya. Ya, Allah memberikan kita kerajaannya. Biarkan ini menjadi sesuatu yang kita resapi ya saudara. Kita amini, kita pegang teguh di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah memberikan kita kerajaannya. Sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang begitu luar biasa. Saya harap saudara tidak bosan ketika saya mengatakan ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini kita ulang. Nah, begini ya saudara. Mari kita belajar bahwa kebenaran firman Tuhan jangan hanya menjadi sebuah pengetahuan di dalam kehidupan kita. Biarkan kebenaran firman Tuhan akan menuntun kita kepada sebuah kehidupan. Amin. Sekali lagi. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan jangan hanya berhenti kepada sebuah pengetahuan. Tetapi kebenaran firman Tuhan akan membawa kita kepada sebuah pengertian yang baru. Dan pengertian yang baru akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baru. Nanti kita akan belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi ya, harus kita amini, harus kita percayai, harus sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Entah mengalami atau belum mengalami, bahwa Allah telah memberikan kerajaannya kepada kehidupan kita. Kerajaannya yang penuh dengan kuasa. Kerajaannya yang penuh dengan damai sejahtera. Kerajaannya yang penuh dengan kebenaran. Nah setelah, tetapi ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, itu harus juga dengan sebuah cara hidup yang baru. Kalau sudah melihat di dalam kitab-kitab, di dalam suratan Petrus pasal yang kedua, kita ini sudah ditebus dengan cara hidup yang lama. Sekarang kita waktu ada di dalam kerajaan, cara hidup kita ini adalah cara hidup yang baru. Ada sesuatu yang kita kejar, ada sesuatu yang kita usahakan, ada sesuatu yang kita perjuangkan di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah tidak berjuang untuk lebih kaya, tidak berjuang untuk lebih berhasil, tidak begitu. Kalau saya membaca ayat-ayat di dalam kebenaran firman Tuhan, secara khusus di dalam perjanjian baru, itu kira-kira kata kejar, itu diulang-ulang, tidak ada sedikit pun berbicara mengenai kekayaan. Yang dikejar di dalam Alkitab perjanjian baru, itu salah satunya kejarlah keadilan, kejarlah kekudusan, kejarlah kasih. Kira-kira hanya itu, saudara. Ada 3 yang harus kita kejar. Saya tidak tahu ya, tetapi tidak terlalu yakin juga bahwa meskipun saudara Kristen, saudara mengejar 3 hal ini. Nah, saya akan bahas salah satunya, yaitu kejarlah kekudusan. Sebuah gaya hidup kekudusan, itu adalah sebuah gaya hidup menghormati Tuhan dengan hidup menuruti kebenaran-kebenaran firman atau perkataan-perkataannya. Dan sekali lagi ya saudara, saya ulang lagi, kerajaan ini butuh gaya hidup yang baru. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberikan
roh yang baru, roh yang hidup. Tetapi pikiran, perasaan, kehendak kita tidak baru. Tubuh kita tidak baru. Ketika kita terima Yesus, bagian yang berubah adalah roh kita. Kita punya manusia yang baru. Tetapi jiwa dan tubuh kita tidak berubah. Nah, oleh sebab itu kita harus mengusahakan oleh pertolongan Roh Kudus supaya jiwa kita, pikiran kita berubah. Supaya kita bisa tetap tinggal di dalam kerajaannya. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Lihat ya, untuk kita masuk dalam kerajaan Allah, untuk kita masuk dalam kehendak Allah di dalam kehidupan kita, kita perlu perubahan budi, perubahan pikiran di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi kita ditebus bukan hanya dari dosa, tetapi kita ditebus dari cara hidup yang salah. Untuk punya cara hidup yang baru. Cara hidup itu adalah berisi tindakan-tindakan yang baru. Tindakan-tindakan yang baru tidak mungkin terjadi sebelum pembaharuan di dalam pikiran terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak saudara di dalam pikiran-pikiran kita yang perlu dibaharui, yang kita perlu mengalami pembaharuan. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, iblis itu selalu menyerang pikiran kita. Oleh sebab itu kita perlu menawan pikiran-pikiran yang salah dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya selalu berkata, tidak mungkin orang punya pikiran yang baik dan mengalami kehidupan yang buruk. Tetapi sebaliknya, tidak ada orang yang pikirannya buruk dapat beroleh sebuah kehidupan yang baik. Apa yang kita pikirkan akan menjadi tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita akan menjadi sikap atau tabiat kita. Dan sikap tabiat kita akan menjadi nasib atau takdir di dalam kehidupan kita. Jadi yang menentukan takdir itu bukan Tuhan. Tetapi pikiran kita akan menentukan takdir kita. Tetapi jalannya seperti itu ya. Pikiran-pikiran kita akan menjadi perkataan-perkataan kita. Pikiran-pikiran kita akan menjadi tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan yang terus diulang akan menjadi sifat, sikap di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terus diulang, itu akan menjadi takdir di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan, kita sudah mengalami perubahan. Kita sudah dimasukkan di dalam kerajaan Allah. Harus punya gaya hidup yang baru. Yaitu gaya hidup dengan pikiran yang dicocokkan dengan firman Tuhan. Nah, malam hari ini orang-orang yang rindu kerajaan Allah lebih lagi harus mau mengalami perubahan di dalam pikirannya. Saya akan bacakan sebuah contoh di dalam Alkitab. Bagaimana dengan membaca orang mengalami sukacita di dalam kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-40, saudara baca sendiri di rumah ya kisah-kisah ini. Itu dituliskan mengenai ada seorang yang hendak pergi beribadah. Dan kemudian di tengah jalan dia sedang membaca sebuah kitab yang namanya kitab Yesaya. Yang luar biasa ya saudara. Ketika ada orang yang membaca Alkitab, sekali lagi, ketika ada orang yang membaca Alkitab, Tuhan itu melihat.
Tidak ada amin ya. Kalau saudara membaca Alkitab, Tuhan melihat. Jadi tidak dikatakan ketika saudara lihat YouTube, Tuhan melihat. Ya sama-sama melihat. Tapi saudara, ketika ada orang-orang yang serius membaca Alkitab. Begini ya. Sekali lagi ya, kita mesti kembalikan lagi ya. Kenapa kita rindu membaca? Kenapa kita rindu mengalami perubahan? Karena saudara sudah dapat kerajaan. Sesuatu yang baru. Yang harus dimasuki juga dengan gaya hidup yang baru. Nah, orang ini membaca Alkitab. Nah, kadang orang begini. Ya baca saja Alkitab. Tidak ngerti, tidak apa-apa. Bukan begitu. Karena Tuhan rindu saudara baca Alkitab sampai mengerti. Karena kalau saudara membaca dan tidak mengerti, sekali lagi. Karena Allah melihat ketika saudara membaca, Dia akan kirimkan penolong untuk saudara bisa mengerti. Tadi lihat ya, sida-sida. Sida-sida ini orang-orang yang punya pangkat begitu tinggi. Sudah top kalau di pemerintahan. Tetapi orang ini masih suka baca Alkitab. Ada sebuah kerinduan di dalam rohnya untuk membaca firman Tuhan. Dan ketika dia membaca firman Tuhan, Tuhan lihat, kasihan orang ini. Baca tapi tidak mengerti. Tuhan kirimkan hambanya, namanya Filipus. Filipus, kamu pergi. Dekati kereta itu, tanya orang itu, jelaskan mengenai apa yang dibaca. Lihat sekali lagi. Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini sama-sama, saudara dan saya. Mari kita kembali membaca Alkitab dengan penuh kerinduan. Jangan hanya dibaca menjadi sebuah kewajiban. Tetapi dibaca dengan penuh kerinduan. Karena itu ketika kita membaca Alkitab, itu akan berakhir dengan sukacita. Nanti kita akan lihat. Saya ulang lagi ya. Pembacaan Alkitab kita akan berakhir dengan sukacita besar. Amin. Kalau saudara, nah ini perlu mengalami perubahan pikiran. Ada yang, saya percaya belum semua orang sepakat seperti itu. Ada yang dalam pikirannya, aku nak tambah suwe, tambah moco Alkitab, tambah belereng, ngantuk, gitu. Nah itu harus diubah dulu pikirannya. Membaca Alkitab akan berakhir dengan sukacita besar. Membaca Alkitab bukan hanya untuk hafalan, membaca Alkitab untuk perubahan kehidupan. Siapa yang kepingin berubah? Siapa yang bisa mengubah? Firman Tuhan berkata, firman ini adalah hidupmu. Kalau engkau mau mengalami perubahan nasib, bacalah firman Tuhan. Nah, orang ini membaca, kemudian dijelaskan ya, dijelaskan oleh Filipus sehingga dia mengerti. Jadi membaca, mengerti. Kemudian ayat yang ke-36, orang ini melakukan apa yang dia baca. Kalau pembacaan kita berakhir dengan melakukan firman Tuhan atau terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Maka kalau sudah lihat di dalam ayat yang ke-39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Halo? Halo? Sekali lagi malam hari ini biarkan saudara percaya ya. Firman akan membawa terang bagi kehidupan kita. Firman akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Firman akan mengubahkan kehidupan kita dengan penuh sukacita. Perjalanan ini sesuatu yang biasa saja. Perjalanan, sebuah perjalanan ada sesuatu yang biasa. Tetapi ketika di dalam perjalanan membaca firman Tuhan, perjalanan itu tidak menjadi biasa saja. Tetapi berakhir dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, kalau engkau rindu sukacita lebih besar dalam kehidupanmu, tidak ada jalan lain. Saya pernah mengutip sebuah ungkapan dari seorang yang saya pikir itu betul. Besarnya sukacita di dalam kehidupan kita
itu bukan ditentukan oleh banyaknya uang ataupun kedudukan di dalam pekerjaan. Orang itu tulis begini, besarnya sukacita di dalam kehidupan seseorang itu ditentukan oleh mutu pikirannya. Dan saudara tahu, mutu pikirannya itu bergantung apa bacaannya. Atau mutu kehidupan kita ditentukan berapa banyak kita membaca. Dan kalau itu yang sudah baca firman Tuhan, yang sudah mengerti, sudah lakukan, maka kehidupanmu akan menjadi berbeda. Sama seperti yang dialami oleh Sida-Sida, sama yang dialami oleh anak-anak Tuhan di dalam Alkitab. Ketika firman itu menjadi pegangan, betul-betul firman yang katanya adalah pelita. Dunia ini semakin hari semakin gelap. Kita perlu firman yang dibaca, dimengerti, dilakukan. Dan kita akan lihat terang. Saudara, ada sebuah sekte yang dipimpin oleh Aum Srin Kin Kyo. Sekte ini adalah sekte radikal. Ya, bukan sekte yang biasa-biasa, itu sekte yang radikal. Sekte ini punya pemimpin namanya Shoko Asahara. Sangat militan sekali. Perkataan Shoko Asahara itu adalah perkataan yang dijunjung tinggi dan dilakukan oleh pengikut-pengikut yang radikal. Nah, satu saat Shoko Asahara ini merasa bahwa ini akan kiamat, dunia ini akan kiamat. Jadi dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, ini kayaknya mau kiamat, ayo kita bunuh diri bareng-bareng. Dan yang luar biasa, saudara, pemuda-pemudi Jepang yang, saudara tahu ya, pemuda-pemudi Jepang itu kan orang pintar ya, saudara. Identik dengan pintar ya, orang-orang Jepang, betul nggak? Tetapi kita lihat ya, ketika diomong seperti itu, banyak pemuda-pemudi bunuh diri. Saudara, lihat ya, mereka melakukan sesuatu yang mereka yakini, meskipun itu sesuatu yang salah. Nah, ini ironi ya dengan kehidupan kekristenan. Tahu banyak ayat, tetapi tekad untuk melakukannya itu kurang. Tapi hari-hari ini mari saudara, kita percaya firman Tuhan lebih daripada apapun. Kalau Allah berbicara kepada kita untuk punya gaya hidup yang baru, kita melakukan sesuatu untuk pilihan-pilihan untuk belajar ke hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kita percaya di dalam kerajaannya kita menerima sukacita besar dari Allah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, aku mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap hatiku. Mari kita wujudkan cinta kita kepada Tuhan dengan satu pada malam hari ini. Membaca firman Tuhan. Amin. Salah satu cara kita menunjukkan cinta kepada Tuhan. Mari kita belajar baca untuk mengerti, baca untuk melakukan, supaya kita mengalami kerajaan Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Katakan jiwaku. kau renungkan Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. renungkan firman-Mu siang Dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, jangan salah mengerti, Tuhan memberikan firman kepada saudara dan saya supaya lewat firman saudara akan berbahagia. Lewat firman saudara akan diberkati. Lewat firman saudara akan berhasil. Firman itu bukan untuk melelahkan saudara dengan membacanya. Bukan melelahkan saudara ketika melakukannya, tidak. Tadi kita sudah belajar dari Sida-Sida. Dia baca, dia mengerti, dia melakukan. Dan perjalanannya penuh dengan sukacita. Biarkan perjalanan kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Lewat membaca firman, mengerti, melakukan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang saudara mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Sida-Sida, maka saya percaya kehidupan saudara tidak akan pernah sama lagi. Kita akan betul-betul mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengaku, kami tahu Engkau sudah memberikan kerajaan-Mu kepada kehidupan kami. Tapi kami sadar juga, kadang kami tidak merasakan mengalaminya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami rindu untuk terus belajar daripada-Mu. Ampuni kesalahan kehidupan kami, ampuni gaya hidup kami yang salah. Tetapi kami rindu sungguh-sungguh kerajaan-Mu menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kami. Yang kami alami sebagai anak-anak-Mu. Lewat kami belajar hidup dalam kekudusan, mengalami perubahan di dalam pikiran yang dimulai ketika kami membaca firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau terus membimbing kehidupan kami dalam perjalanan ini. Kami mengerti firman, melakukan firman, dan hidup dalam jalan-jalan kebahagiaan. Berkatilah semua umat-Mu yang mendengar. Berkatilah setiap kami pada malam hari ini. Supaya kehidupan kami mengalami sukacita dalam kerajaan-Mu. Kami percaya orang-orang yang mau taat kepada Engkau diberkati, disembuhkan, dilepaskan, dan dapat berkat-berkat yang indah daripada-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Kami rindu berkat firman-Mu. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.